Di sebuah kota besar yang tak pernah tidur, layanan Gojek menjadi andalan banyak orang. Malam itu, Andi, seorang pengemudi Gojek, baru saja menyelesaikan shiftnya. Saat ia bersiap pulang, tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesanan masuk dari lokasi terpencil di pinggiran kota. Meskipun merasa ragu, Andi memutuskan untuk menerimanya. Perjalanan dimulai dengan suasana sepi. Jalanan yang biasanya ramai kini sepi, hanya suara mesin motor yang memecah keheningan malam. Semakin jauh Andi melaju, semakin gelap dan sunyi tempat itu. Tak lama kemudian, ia tiba di alamat yang tertera. Sebuah rumah tua, tampak angker dan tidak terawat. Saat Andi mengetuk pintu, suara berderit datang dari dalam. Seorang wanita berpakaian putih dengan wajah pucat membuka pintu. "Tolong antar saya ke pemakaman," katanya dengan suara pelan dan menyeramkan. Andi merasa tidak nyaman, tapi sebagai pengemudi profesional, ia menahan rasa takutnya dan mengangguk. Dalam perjalanan menuju pemakaman, suasana semakin mencekam. Wanita itu hanya diam, menatap ke depan dengan tatapan kosong. Andi mencoba berusaha mengobrol untuk mengusir ketakutannya, tetapi setiap kali ia bertanya, wanita itu hanya menjawab dengan singkat dan dingin. Ketika mereka tiba di pemakaman, Andi merasakan hawa dingin yang menyengat. "Terima kasih," kata wanita itu, dan mulai turun dari motor. Namun, sebelum Andi sempat mengucapkan selamat tinggal, wanita itu menghilang begitu saja di antara deretan batu nisan. Andi terkejut. Ia menyalakan lampu motornya dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada tanda-tanda wanita itu. Dengan perasaan campur aduk, ia segera meninggalkan lokasi itu. Namun, saat ia melanjutkan perjalanan, ponselnya bergetar lagi. Pesan masuk yang membuatnya terkejut, "Kamu sudah menjemputku. Ayo kita pulang." Andi melihat ke belakang, dan wanita itu kembali muncul, duduk di jok belakang motor. Wajahnya kini terlihat lebih jelas, kosong dan menyeramkan. "Antar saya pulang," katanya dengan nada yang tidak bisa ditolak. Ketakutan menguasai Andi. Ia menghidupkan gas motor, berusaha cepat sampai ke tempat yang ramai. Di sepanjang perjalanan, wanita itu tidak berkata sepatah kata pun. Hanya tatapannya yang menakutkan membuat Andi tidak bisa berkonsentrasi. Saat melewati sebuah jembatan, Andi merasa ada yang aneh. Suara angin terdengar seperti bisikan, dan motor seolah melambat meski ia telah memacu kecepatan. Ia menengok ke belakang, dan wanita itu kini tersenyum lebar, tetapi senyumannya terasa sangat menyeramkan. Dengan keberanian yang tersisa, Andi mempercepat laju motornya. Namun, saat ia menoleh lagi, wanita itu sudah tidak ada. Ia merasa lega sejenak, tetapi tiba-tiba, motor mati mendadak. Andi terpaksa menghentikan motornya di tepi jalan yang sepi. Panik, ia mencoba menyalakan kembali motornya. Di saat itulah, ia mendengar suara tawa pelan dari belakang. Perlahan, Andi berbalik dan melihat sosok wanita itu berdiri di dekat pohon, wajahnya kini dipenuhi dengan darah. "Kamu tidak bisa pergi begitu saja," ujarnya dengan suara serak. Andi berlari, meninggalkan motornya. Ia berlari tanpa tujuan, sampai akhirnya terjatuh di sebuah tempat gelap. Saat ia bangkit, ia melihat batu nisan di sekelilingnya, dan di salah satu nisan, terdapat nama wanita yang ia angkut tadi malam. Ternyata, ia adalah arwah yang terjebak di dunia ini, mencari penumpang untuk dibawa pulang. Dalam ketakutan yang mendalam, Andi menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, temannya yang khawatir akan keberadaannya memutuskan untuk mencari. Mereka menemukan motornya terparkir di dekat pemakaman, tetapi Andi sudah lenyap tanpa jejak. Sejak saat itu, rumor menyebar di kalangan pengemudi Gojek. Banyak yang mengatakan bahwa malam hari, jika ada penumpang misterius yang meminta diantarkan, sebaiknya ditolak. Karena siapa tahu, penumpang itu hanya ingin mencari teman untuk mengantar mereka pulang ke alam yang lain.